Hai Lovers, ketemu lagi bareng Day Vlog. Sore hari ini Day Vlog mau ajak Lovers semuanya untuk ikutin perjalanan aku ke suatu tempat yang berada di daerah Puncak Bogor, tepatnya di Megamendung Puncak Bogor. Kenapa aku lakuin perjalanan ke suatu tempat ini sore hari? Karena tadinya itu aku lagi main di Sentul, dan setelah puas main-main di Sentul, kini aku mau main lagi ke tempat dimana tempat itu tuh bisa dipakai untuk ngopi, nongkrong, dan ngemil-ngemil cantik. Karena tempat yang mau aku tuju ini harus melalui tol, dan kebetulan tadi waktu aku main itu untuk ke tolnya itu lumayan jauh, makanya aku melalui map. Dan di map ini aku diarahin ke tempat atau jalan yang seperti ini. Jalanannya itu hanya pas untuk 2 mobil aja atau muat untuk 2 mobil aja, dan benar-benar ini ngepas banget. Jadi kita harus hati-hati ya Lovers ya. Setelah kita melalui jalan yang ngepas untuk 2 mobil aja, di sini aku diarahin lagi oleh mapnya itu melalui jalan seperti jalan setapak ini. Sebenarnya bukan jalan setapak untuk jalan kaki ya. Cuma jalan setapaknya ini hanya cukup untuk 1 mobil aja. Dan kebetulan kanan kirinya itu jarang sekali ada lampunya atau penerangannya. Kalaupun ada itu kalau kita sudah menemukan villa ataupun penginapan ya di sebelah kanan ataupun kiri dari jalanan ini, karena memang di sini ini banyak sekali villa-villa atau penginapan-penginapan, dan jalanan ini juga benar-benar sepi banget. Untungnya gak ketemu atau gak papasan dengan mobil lain di sini. Padahal aku tuh sudah deg-degan atau was-was gitu ya, kalau sampai ketemu atau berpapasan dengan mobil lain di jalan yang tadi. Karena kita akan bingung untuk maju ataupun mundurnya. Untungnya tadi aku nggak berpapasan atau nggak ketemu sama sekali dengan mobil yang di jalan sempit tadi. Dan nggak lama kemudian setelah aku melalui jalan yang lumayan cukup menegangkan tadi, sampailah juga di tempat yang aku tuju, dan ini adalah Kopi Nako Kebonjati, daerah Megamendung Puncak Bogor. Posisi Kopi Nakonya ini berada di dalam ya, jadi lumayan dari jalan rayanya untuk sampai ke Kopi Nako Kebonjati ini. Di sini kita harus antri untuk keluar ataupun masuknya karena memang jalanannya itu agak kecil. Jadi hanya muat untuk 2 mobil aja. Dan di sini aku langsung masuk ke area parkir kendaraannya. Karena tadi aku berangkatnya juga udah sore, makanya aku sampai sini itu sekitaran jam 7 malam ya. Dan tempat parkirnya ini agak gelap ya karena nggak ada lampu. Untungnya ada lampu sorot dari kendaraan kita, jadinya aku bisa sedikit melihat kalau tempat parkirannya ini lumayan luas ya. Sayangnya aku videoin ini lupa nyalain flash, jadi nggak begitu kelihatan jelas ya Lovers ya. Tapi nggak apa-apa lah, namanya juga lupa, mau diapain lagi. Dan setelah selesai suami aku parkir kendaraan, kita langsung lanjut masuk ke dalam Kopi Nakonya ini. Di sini anak aku yang paling besar ini udah ribut aja. Ayo mah buruan kita ke Kopi Nakonya, karena kita kan kesini mau beli Kopi Nako. Cuma aku saranin nanti dulu kita cari tempat dulu untuk duduk, karena di sini kan bisa kita lihat itu rame banget orangnya. Nanti takutnya kita nggak dapet tempat duduk terus kita minum kopi sambil berdiri gitu. Makanya aku saranin ke anak aku untuk cari tempat duduknya dulu. Di sini aku, anak aku, dan suami aku tuh juga bingung karena kok rame banget ya. Jadi bener-bener kaget gitu loh. Tempatnya rame, banyak banget orang, terus
luas juga. Dan di sini aku coba ke sebelah sini. Ini adalah tempat yang katanya view-nya itu paling juara atau paling bagus tempatnya ini. Tapi kalau ke sini ini memang bagusnya malam-malam ya. Karena kalau siang tempat yang di bawah ini itu panas karena nggak ada pohon-pohon seperti yang di atas. Jadi sekarang aku mau coba untuk ke bawah. Siapa tahu masih ada tempat yang masih kosong. Di bawah ini aku coba untuk tengok kanan, tengok kiri, coba ke belakang, coba ke pojok, coba ke samping kanan maupun ke samping kiri. Siapa tahu masih ada yang kosong. Tapi setelah aku telusurin semuanya, ternyata sudah penuh semua alias full ya, dari ujung sampai ujung lagi. Jadi di sini aku sempet bingung mau duduk di mana lagi gitu. Tapi aku inget, oh iya aku belum nyari ke tempat duduk yang di atas. Siapa tahu di atas masih ada yang kosong. Jadinya setelah di bawah ini aku nggak dapet tempat duduk. Dan anak aku juga udah nyari-nyari juga. Ke sana ke sini nggak dapet juga. Akhirnya aku putuskan untuk kembali lagi ke atas. Jadi di sini aku langsung naik lagi ke atas bareng sama anak aku, sama suami aku, dan juga sama anak aku yang paling kecil. Karena anak aku yang paling kecil itu selalu aku gandeng di belakang. Karena dia jalannya agak lambat, jadi kalau nggak digandeng takutnya hilang. Makanya setelah aku naik ke sini aku coba cari-cari lagi. Siapa tahu ada tempat yang masih kosong. Tapi begitu aku naik ke atas ini aku lebih bingung lagi karena banyak banget pengunjung dari Kopi Nakonya ini. Dan kayaknya penuh semua ini tempatnya. Jadi aku terus saja nyari sama anak aku, sama suami aku, dan sambil nyari ini aku lihat ada sebuah warung yang namanya warung PRJ. Itu rame banget pengunjungnya. Jadi mereka pada antri karena mereka pada mau makan. Karena di warung PRJ itu menyediakan berbagai macam makanan. Dari nasi, lauk pauk, dan yang lainnya itu ada. Dan harganya pun kalau aku lihat-lihat kayaknya murah ya di situ ya. Terus aku lanjut ke dalam lagi. Di sini aku lihat ada 2 meja yang kosong. Cuman tempat duduknya itu hanya ada 3. Jadinya masih kurang 2. Sedangkan kita di sini itu berlima. Aku, anak aku yang paling besar. Terus anak cowok aku yang kedua. Dan anak aku yang paling kecil. Untungnya nggak lama aku nyari-nyari kursi 2 lagi dapet, makanya aku langsung ambil kursi yang 2 itu untuk ditempatin di mana ada meja yang kosong tadi. Setelah aku taruh kursi lagi, kemudian aku sama anak aku ini coba keliling dari tempat Kopi Nakonya ini karena aku pengen tahu ada apa aja di Kopi Nako ini. Di sini ada jual es krim dan itu antri juga. Terus ada yang jual bakso. Di sini pun juga sama antrinya, bahkan lebih antri dari yang sebelahnya itu es. Dan di sini juga ada jual apa itu ya, aku lupa. Terus aku coba ke dalam lagi. Jadi ini benar-benar padat dan penuh. Makanya itu aku jalannya pun agak susah ya. Apalagi sambil ngevideoin begini karena orang berlalu lalang dari samping kanan, dari samping kiri, dari depan aku, dari belakang aku. Jadinya aku agak sedikit nervous gitu karena banyak sekali orang-orang yang ngeliat aku ngevideoin Pinako ini. Dan di sini aku ketemu lagi sama stand yang ngejual jagung bakar, sosis bakar, pisang bakar, roti bakar, pokoknya lengkap di situ ada semuanya. Dan aku lanjut lagi ke sebelah sini, ternyata di sini itu ada gazebo dan di sini juga ada tempat makan, tapi aku nggak tahu itu tempat makannya apa gitu, karena aku nggak begitu jelas ngelihatnya. Tapi tempat makan itu benar-benar rame
Dan sekarang setelah aku keliling-keliling sampai ke belakang ini, aku mau balik lagi ke tempat dimana anak-anak aku lagi nunggu aku. Cuma aku kan gak bisa cepet-cepet karena di sini banyak orang yang berlalu lalang. Jadinya kita juga harus hati-hati, apalagi kita sambil ngevideoin, takutnya nabrak mereka kan gak enak gitu ya. Dan untungnya gak lama setelah aku dari belakang, aku sampai juga di mana di tempat anak aku yang lagi nunggu ini. Di sini anak aku yang lagi pada nunggu udah nggak sabar banget, apalagi yang paling besar itu karena dia memang dari pertama masuk pengen banget beli kopi nakonya. Jadi begitu aku sampai di tempat mereka, anak aku yang paling besar itu langsung ngajakin aku untuk beli kopi nako. Karena katanya kalau kita ke kopi nako tapi nggak beli kopi nako itu ada yang kurang. Makanya anak aku itu dari pertama masuk udah ribut mulu, pengen beli kopi nakonya. Walaupun untuk beli kopi nakonya ini kita harus ngantri lumayan lama, sekitaran setengah jam. Karena saking antrinya orang yang mau beli kopi nako, makanya di sini benar-benar kita harus sabar banget untuk beli kopi nako. Dan tiba saatnya aku sampai di depan kasir. Di sini anak aku lagi pilih-pilih dulu mau beli yang varian apa. Karena kita nggak mau beli banyak. Tadi sebelum kita main ke kopi nako ini, kita sudah makan terlebih dahulu di daerah Sentul. Makanya kita masih agak kenyang. Jadinya di sini aku hanya mau pesen 2 kopi aja. Satu untuk anak aku yang cowok dan satu lagi nih untuk anak aku yang paling besar karena dia dari tadi pengen nyobain kopi nako ini. Setelah kita pesen menunya, terus aku mau bayar ke kasirnya ini di sini. Setelah bayar kita harus nunggu lagi ya. Jadi kita nggak bisa langsung dikasih kopinya karena kita harus ngantri lagi untuk menunggu pesanan kita sampai kita dipanggil. Jadi ngantrinya itu sampai 2 kali ya. Ngantri kita pas mau beli, terus setelah kita bayar juga kita harus ngantri lagi untuk dapetin kopinya. Ya seperti inilah kalau kita main ke tempat yang rame. Jadi semuanya kita harus antri dan antrinya itu harus dengan kesabaran yang ekstra. Setelah aku bayar, terus aku mau nunggu kopi di sebelah sini karena memang sama kasirnya kita diarahkan untuk ke samping sini menunggu pesanan kita datang. Dan gak lama kemudian akhirnya pesenanku datang. Terus anak aku langsung ngambil pesenannya karena memang kita sudah dipanggil untuk pesanan kita yang sudah disiapkan. Selesai kita mengambil pesanan kopinya, kita mau langsung balik lagi ke tempat di mana anak-anak dan suami aku lagi nunggu. Selesai aku beli kopi nako, anak aku yang paling besar ini minta lagi untuk beli bakso. Katanya dia pengen nyobain bakso di sini, kira-kira enak nggak ya? Jadinya aku langsung ke stand baksonya untuk pesen baksonya dan gak lama baksonya pun itu datang. Makanya ini anak aku yang paling besar langsung nyobain baksonya dan kata dia itu enak. Makanya aku coba dan ternyata memang baksonya itu enak. Kopinya pun enak, baksonya enak dan harganya pun murah. Jadi kalau kita nongkrong di sini atau sekedar ngopi-ngopi, mau ngemil-ngemil bisa banget karena ini benar-benar murah meriah. Cuma kita harus benar-benar sabar untuk ngantri. Beli bakso atau beli makanan ataupun beli kopi, semuanya itu harus antri. Dan ini aku tadi juga ngantri lagi untuk beli pisang bakar karena anak aku minta lagi untuk cobain pisang bakar. Walaupun dia bilang katanya dia udah kenyang, tapi dia penasaran pengen cobain pisang bakarnya itu enak apa enggak.
Ternyata pisang bakarnya itu enak dan suami aku juga ikut makan karena dia dari tadi ditawarin kopi atau tawarin yang lain dia nggak mau, tapi untuk pisang bakar ini dia mau nyobain dan kata dia juga enak. Jadi menurut aku kalau kita mau nongkrong di Kopi Nako Kebon Jati ini itu sangat-sangat recommended. Di samping makanannya yang enak-enak dan harganya pun murah meriah. Cuma di sini kita harus benar-benar sabar ngantri untuk beli makanan. Karena saking banyaknya pengunjung dari Kopi Nakonya ini. Oh iya The Lovers. Dan kalau boleh aku saranin, kalau mau main ke Kopi Nako Kebon Jatinya ini lebih baik berangkatnya itu agak sorean ya. Karena kalau siang-siang itu panas, makanya aku saranin kalau mau main ke sini itu agak sorean. Berhubung hari sudah mulai larut malam, jadinya aku putuskan untuk pulang. Sebenarnya aku sih masih betah kalau di sini. Apalagi sampai malam. Cuma aku kasihan aja sama anak-anak. Makanya sekarang kita mau pulang. Dan semoga aja nanti di jalan tolnya kita nggak kejebak macet. Karena biasanya kalau hari Minggu seperti ini agak sedikit macet ya. Biar kita cepet sampai rumah. Oke, sekian dulu review dari aku kali ini tentang Kopi Nako Kebon Jati. Semoga ini bisa menjadi salah satu referensi bagi kalian dalam mencari tempat wisata yang berada di daerah Puncak Megamendung Bogor. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu lagi kita di destinasi selanjutnya.